warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya yang pro maupun yang kontra, yang suka ataupun yang tidak, yang punya kuota ataupun yang tidak punya kuota, ya mudah-mudahan saya doakan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allah amin. Ini mengenai soal Gus Miftah yang sedang ramai, banyak sekali yang cuapri, bahkan di komen-komen ngetek saya diminta untuk mengomentari, untuk memberikan tanggapan tentang ketika ada anggapan Gus Miftah telah menghina seseorang penjual es teh, ya. Sebetulnya yang menghina itu, yang nyinyir-nyinyir itu, kalau menurut saya itu ya mereka orang-orang yang ya budak-budak gembel-gembel politik tahunan aja, goreng sana, goreng sini. Kenapa sih ketika ada melihat sisi kebaikan seseorang, satu kali itu dianggap salah, ya, satu kesalahan saja langsung digoreng sana, digoreng sini. Ini udah pasti orang-orang ini pansos, kontennya biar laku, goreng sana, goreng sini, provokasi. Padahal kalau saya menyimak dari video fullnya, padahal di situ sedang gojekan atau seasonnya season candaan. Tidak ada indikasi atau tidak ada maksud untuk menghina satu sama lain. Masa menghina di panggung? Banyak ribuan jamaah di situ. Lagian ini ya, lagian yang dianggap, yang Anda anggap terhinakan atau si penjual es teh itu loh, nggak ada sedikit pun statement bahwa saya sakit hati, saya dihina, nggak ada. Jadi kenapa sih harus digoreng sana, digoreng sini? Ya, itu kan lagi seasonnya guyonan, ketika videonya dipotong menjadi kontroversi. Lalu selanjutnya dampak dari semua itu apa? Lah ini kuasa Allah. Ini kuasa Allah ini. Berkah Gus Miftah. Jadi jangan cuman Anda itu mencaci maki orang yang bersangkutan, yang berasa, yang dianggap sama Anda terhinakan itu, padahal sebetulnya tidak. Bahkan karena mulutnya Gus Miftah itulah mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Seorang penjual es teh tiba-tiba mendapat rezeki yang sangat melimpah. Dapat bantuan dari Pak Presiden, dapat bantuan dari siapa itu, ada Willy Salim atau siapa itu nganterin dana itu ada 100 juta atau berapa. Diumrohkan sama Gus Miftah satu keluarganya, Masya Allah. Belum dapat hadiah motor, belum dapat. Ya dengan tangan Allah, itu semua dengan tangan Allah. Jadi ketika Allah mengangkat derajat seseorang, Allah kasih jalan secara ilmiah. Allah kasih jalan secara ilmiah itu ya lewat tangan-tangan itu. Bisa jadi ini sebagai rencana Allah, lewat tangannya Gus Miftah, maka diangkat derajatnya. Coba ada nggak indikasi yang Anda anggap merasa dilecehkan Gus Miftah, orangnya sakit hati? Nggak ada. Ada nggak istilah penututan si yang merasa dilecehkan? Menurut Anda dilecehkan sama Gus Miftah, menuntut? Nggak ada. Ketika saya melihat wawancara di televisi juga, ya, si penjual es tehnya itu dimintain klarifikasi. Faktanya adalah beliau menjawab, apakah Anda punya rasa sakit hati, jengkel atau apa? Jawaban beliau, si penjual es teh pun, enggak, biasa saja. Karena kita semuanya tahu, kita mengenal Gus Miftah, salah satu tokoh, seorang ulama, seorang pendai yang memang suka biasa guyonan, suka nyeletuk dengan kelucuan-kelucuannya. Ini yang mengakibatkan banyak disukai oleh umat, banyak disukai oleh jamaah. Ini dengan karakternya Gus Miftah yang suka peletas-peletos, yang suka ceplas-ceplos, ya maksud saya, yang suka ceplos-ceplos dengan keguyonan-guyonannya. Oke? Lalu ada lagi, Anda marah-marah
Ya, tetapi Anda ini kan nggak ada unsur perpecahan ya. Nggak ada unsur perpecahan, itu sedang guyon di panggung pengajian, lagi gojloki seorang penjual es teh, Anda marah-marah yang begitu luar biasa kalian. Bagaimana kok Anda nggak marah ketika ada presiden dihina? Bagaimana Anda kok nggak marah-marah ketika ada yang berbau provokasi, ujaran-ujaran kebencian? Kenapa Anda nggak marah? Giliran guyon-guyon dinikmati oleh banyak jamaah, orang banyak yang ketawa, kalian goreng sebagai pembulian, sebagai penghinaan, sebagai apa-apaan. Nanti kalau Arya ngomong kayak begini dianggap, oh Arya menjilat. Oh, karena dia adalah sebagai utusan presiden, Arya menjilat nih, bela-belain supaya dapat pangkat. Hele-hele. Enggak, saya cuma menyayangkan. Kalau itu dianggap salah guyonan, Gus Miftah sudah meminta maaf. Kalau ini dianggap guyonan ya, kalau ini dianggap guyonan, ini menyakiti atau nada-nada penghinaan, Gus Miftah secara legowo sudah meminta maaf. Dan sang penjual es teh tersebut pun sudah memaafkan, ikhlas lahir batin, nggak ada masalah sama sekali. Penjual es teh itu jamaah juga kok. Nah ini. Lalu yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ini ada agenda politik 5 tahunan. Ini ada agenda yang goreng ini adalah kelompok-kelompok yang memang melihat, contoh ini contoh, semua kan rame. Bisa jadi Gus Miftah dianggap sebagai pendukungnya Pak Prabowo. Nah ini, Gus Miftah dianggap sebagai pendukungnya Pak Prabowo ketika ada celetukan guyonan digoreng sama pembenci-pembencinya yang tidak mendukung Pak Prabowo. Satu itu. Korelasinya ini, korelasinya. Kedua, ini sudah pasti digoreng oleh kelompok-kelompok yang memang antipati dengan hari ini yang dihadapkan oleh polemik tentang habaib contohnya. Maka ketika Gus Miftah di panggung itu ada Habib, siapa itu, Habib Zaidan bin Yahya, wah digoreng, wah ini congosnya Balawi. Nah ini korelasinya pasti ada seperti itu. Ya Allah, Bu, ya jangan kayak begitu. Apa ya Gus Miftah itu apa enggak, apa semuanya itu jelek? Kebaikannya banyak. Setiap hari beliau itu bersolawatan muter-muter ngurusi umat. Coba panggilan sana, panggilan sini. Bu, ya ketika ada satu, kalau dianggap ini sebuah kurang pas, ya sudahlah, maafkan dalam hati. Ngapain sih ikut-ikutan kita malah memprovokasi, membuli segala macam. Ya, emang Anda ini orang suci. Ini hari ini menjadi tangan-tangan Tuhan menghakimi. Ya, ini kelompok-kelompok ini nggak jauh dari kelompok-kelompok pembenci, barisan-barisan sakit hati. Ya inilah, ya namanya ada korelasi dengan politik ya seperti ini. Siapapun, termasuk Habib Lutfi, ketika ada korelasi dengan politik, ya lawannya hari ini adalah pembulian, pemframingan, di framing, dia jatuhkan. Ya, ini bagian daripada strategi politik orang-orang yang melakukan politik praktis. Fix. Ini adalah agenda-agenda barisan-barisan sakit hati politik 5 tahunan. Goreng sana, goreng sini, goreng sana, goreng sini. Mateng. Ya, pokoknya ya, untuk khususnya saudara-saudaraku Ahlus Sunnah, tentunya seiman, seagama, yang Ahlus Sunnah ya, dukung para dai, para penceramah-penceramah kita. Jangan mau kita diumbang-ambingkan, dibentur-benturkan dengan urusan-urusan politik. Mereka-mereka yang berpolitik praktis, yang korban-korban kekalahan, akhirnya ketika ada hal-hal seperti ini yang hakikatnya sebetulnya guyonan, digoreng sana, digoreng sini, seolah-olah itu menghina tukang penjual es. Jangan ikut-ikutan deh.
Udah berhusnudon aja. Oke, ini yang komentar kok banyak sekali. Sebentar ya, saya lagi di jualan ini. Saya baca dulu nih. Waduh, komentarnya banyak banget ya. Ini bayaran. Iyalah, cari bayaran lah. Bayaran matamu, bayaran. Apa-apa ketika nggak jalan sama otakmu dianggap bayaran. Kalau nggak sejalan dengan iman dianggap jongos balawi. Otakmu sampai kapan berkelompok? Jadilah orang yang merdeka, menyampaikan hak, ya hak, batil ya batil. Apa-apa kok kamu ukur dengan uang? Hah? Nanti kalau kamu saya sumpahin bagaimana, mau nggak kira-kira? Mau? Gak boleh kayak begitu. Kita ketika bersuara, kita memberikan tanggapan, nggak sejalan dengan otakmu dianggap bayaran. Ya Allah. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf saya sampaikan. Demi Allah, demi Rasulullah, dari hati yang paling dalam. Sampai 7 keturunan saya nggak dapat limpahan rezeki dari Allah kalau saya dibayar untuk bicara seperti ini. Nggak ada. Saya itu cuman, yo wes gitu loh. Nggak usah digoreng sana, nggak usah digoreng sini. Sudah. Kecuali Anda goreng sana, goreng sini, emang tujuannya cuma satu. Tujuan Anda adalah karena kebencian itu. Kebencian saudara terhadap sesuatu yang Anda anggap tidak sejalan. Anda anggap karena beda pilihan. Karena dulu Gus Miftah ini dianggap, oh ini yang bela Pak Prabowo. Nah ini, ya Allah Gusti, bu wis. Lah si pihak yang penjual esnya saja tidak ada masalah. Anda kok nyocot sana, nyocot sini. Apa-apaan Anda ini? Lucu gitu loh. Ya. Lalu yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu ya, keberkahan yang sangat luar biasa ketika Allah mengangkat derajat Bapak penjual es ini. Lewat siapa? Hak. Lewat Gus Miftah. Ini yang sangat luar biasa yang perlu saya sampaikan. Lewat Gus Miftah. Kalau Gus Miftah tidak mengatakan keluar dari lisannya seperti itu, belum tentu bisa viral. Belum tentu bisa menjadi atensi publik. Sehingga apa? Bapak penjual es mendapatkan atensi keberkahan dari publik. Masya Allah. Anda nggak menyikapi sampai ke sana? Coba. Ini sangat luar biasa. Saya yakin si tukang penjual es teh ini, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Beliau bisa ketemu sama Gus Miftah, langsung disamperin ke rumahnya. Gus Miftah legowo meminta maaf. Masya Allah. Habis itu sang penjual es sampai sowan juga akhirnya ke tempat Gus Miftah. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Yang jadi masalah itu adalah pikiran-pikiran Anda. Kok yoho sampai sekarang nggak berhenti? Mencaci, membuli. Ini tendensi kebencian Anda sebetulnya. Anda nggak melihat sesuatu yang positif. Ada, tapi kan Gus Miftah itu yang salah. Iya. Upamane kamu anggap salah, Gus Miftah sudah minta maaf. Ya, walaupun hakikatnya cuma guyonan, gojlok-gojlokan. Gus Miftah itu sudah dikenal banyak orang biasa, suka bercanda. Itulah kelebihan beliau saat berceramah. Goreng sana, goreng sini. Insya Allah. Kasihan saya, Anda jadi ikut-ikutan dosa. Ya. Yeah. Tapi bercandanya tidak sopan. Ya memang, itu kan menurut Anda. Bagi orang-orang yang sudah mengenal jamaah-jamaahnya Gus Miftah, nggak pernah dijadikan persoalan. Gus Miftah suka memang guyonan, suka bilang cangkeme, bangun wis biasa, matane wis biasa. Itu kelebihan salah satu dakwahnya di Gus Miftah, banyak disukai orang. Biarin aja sih. Lagian apa urgensinya? Nggak ada urgensinya. Dikatakan salah, Gus Miftah sudah minta maaf. Iya nggak? Ini pandangan-pandangan saya pribadi, ya kan? Si penjual ST-nya pun nggak ada masalah, juga nggak sakit hati. Lah kok kamu yang sakit yang ngopo? Yang sakit sebetulnya siapa? Yang sakit sebetulnya Anda. Siapa Anda? Mungkin saja Anda adalah kelompok-kelompok yang memang tidak sejalan
di dakwanya Gus Miftah sebagai orang ahlu sunnah. Dan ini ada indikasi politik praktis. Mungkin saja Anda menganggap Gus Miftah sebagai orang yang membela Pak Prabowo. Ini dijadikan kesempatan Anda, dijadikan pelampiasan Anda untuk membuli Gus Miftah, mencaci maki Gus Miftah. Welelele. Wes toh, tenang no pikirmu. Nek panas ngombeo es teh. Pun ampun emosi, ya. Bapak penjual es masih ada. Insya Allah masih sehat walafiat dan masih hidup. Nek kamu itu kepanasan hatinya, beli es tehnya. Ya, hele, ojo muring-muring lo masalah kau ngono Gusti Allah. Inilah Cina sudah membahas, Cina sudah menciptakan manusia bisa terbang. Indonesia masih di seputaran kayak begini yang nggak penting, yang nggak ada urgensinya. Coba seperti itu. Menghina kepala negara, Anda cuek-cuek saja. Ketika ada orang provokasi mengujar kebencian, Anda santai-santai aja. Cuman giliran guyonan dianggap penghinaan, merendahkan. Wes, ini fix orang-orang yang melakukan politik praktis kalah. Politik 5 tahunan. Oh ya, apalagi ada polemik dianggap Gus Miftah membela Habib Lutfi. Wah, Gus Miftah dianggap membela Ba'alawi. Padahal orang sing bela, cuman sing pekok-pekok kuwi mau. Saya salah menafsirkan. Wes lah, ya, wes. Kasa melok-melok, eman-eman cangkem Pak, eman-eman jempol kalau cuman buat mencaci maki, menghujat. Setidaknya, ya. Gus Miftah sudah lakukan banyak sesuatu untuk umat. Ya, ketika kebaikan Gus Miftah ada 1000, kalau cuma kesalahan 10-20, insya Allah kita masih bisa melihat masih banyak manfaatnya dalam urusan dakwahnya. Ya, ayo, Gus Miftah, kamu pikir gak bermanfaat? Banyak lonte-lonte di luar sana, ya, yang akhirnya mau mendekatkan diri kepada Allah. Mau beribadah, mau sholat, iling karena Gusti Allah. Setidaknya beliau banyak sekali mengislamkan. Coba, ya Allah, mengislamkan orang. Anda hanya mencari kesalahannya. Anda itu cuman ahli mencari kesalahan. Saya sedih. Dari sekian ribu kebaikannya Gus Miftah, Anda itu cuman satu mencari kesalahannya. Masya Allah, kasihan Pak Bu, ngapunten gula. Eman-eman pun. Kalau dianggap salah, pun salah Gus Miftah. Tapi ketika Gus Miftah sudah minta maaf dan Bapak penjual es teh pun nggak mempermasalahkan, beliau juga legowo. Malah beliau itu seneng, malah beliau itu mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Diumrohkan gratis, dapat rezeki dari sana sini. Ada yang ngirim motor, dapat duit dari Bapak Prabowo. Bu wes, itu Allah ketika mengangkat derajat seseorang. Ini salah satu apa? Keluar dari cocotnya siapa? Dari cocotnya Gus Miftah. Coba. Ya, sekali lagi, Allah ketika mengangkat derajat seseorang, itu pasti ilmiah. Lewat tangan-tangan Allah, bisa jadi lewat mulutnya Gus Miftah. Dalam panggung dakwahnya kemarin, waktu guyonan, ternyata diijabah sama Allah, viral. Akhirnya si penjual es teh mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa gara-gara mulutnya Gus Miftah, mendapatkan umroh sekeluarganya gratis, dapat uang dari Pak Prabowo, dapat dari siapa itu, donasi-donasi dari publik, bantuan-bantuan dari publik. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita khidmat, yang perlu kita pahami bahwa ternyata Allah itu maha besar ketika mengangkat derajat seseorang. Ya, jalannya sangat ilmiah sekali.